Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk sama-sama mendengarkan sebuah renungan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan dan berkat-berkat yang telah kami terima sepanjang hari ini. Dan kini saatnya Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami berikan kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari Minggu yang akan datang kita akan sama-sama merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Nah, khotbah saya atau renungan yang akan saya sampaikan hari Selasa dan Kamis yang akan datang berhubungan dengan hal tersebut, Saudara. Jadi, kita akan lihat sama-sama ayatnya, Saudara. Jadi hari ini saya akan memberi tema renungan saya yaitu menjadi saksi Kristus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ini adalah peristiwa sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga atau naik ke surga dan sebelum Roh Kudus dicurahkan. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ada kata kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, pada saat ini saudara kita melihat sama-sama bahwa ternyata kekristenan bukan hanya bicara tentang sebuah hubungan antara kita sebagai anak dengan Bapa di sorga. Tetapi bicara tentang kekristenan adalah bicara tentang sebuah testimoni atau kesaksian. Ya, karena kalau bukan kita yang menyaksikan, yang turut menyaksikan tentang Tuhan dan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan, siapa lagi saudara? Nah, ada dua hal yang mau saya sampaikan berkaitan dengan hal ini. Bicara tentang saksi berarti adalah seseorang yang ada di sebuah tempat kejadian perkara. Ya, kalau kita lihat di sebuah pengadilan, saudara, kita akan melihat sama-sama kalau saksi dihadirkan, maka mereka akan menceritakan pengalaman mereka atau apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan ketika ada di tempat kejadian perkara. Nah, yang namanya saksi, saudara, apa yang mereka saksikan itu bisa memberatkan ataupun meringankan hukuman dari terdakwa, misalnya seperti itu. Dan juga ada bukti-bukti yang disampaikan. Nah, bicara tentang kembali menjadi saksi Kristus berarti, saudara, yang pertama adalah kita harus punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, apa yang akan kita saksikan kepada orang lain? Apa yang akan kita ceritakan kepada orang lain? Orang lain mungkin akan berpikir kalau itu hanya sebuah teori yang kamu baca di dalam Alkitab. Kamu sendiri buktinya tidak mengalaminya. Tetapi sebaliknya, kalau kita menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, tentang cinta kasih Tuhan, tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa, maka apa yang kita saksikan tersebut, saudara, dapat menguatkan orang-orang yang mendengarkannya. Itu yang paling penting, saudara. Ketika kita menyaksikan atau menjadi saksi Kristus, maka orang lain dapat dikuatkan. Dan akan semakin banyak orang yang mengenal tentang Tuhan melalui apa yang kita alami, saudara. Nah, kembali kepada menjadi saksi Kristus tersebut, saudara, selain memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, tentunya kita juga harus mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan benar selama proses pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, maka yang kita saksikan itu adalah sebuah kebenaran. Itu yang paling penting. Jangan menjadi saksi dusta. Saksi dusta adalah saksi yang menceritakan tentang kebohongan atau ketidakbenaran tentang sesuatu hal. Tapi sebaliknya, kita harus menjadi saksi Kristus yang benar-benar menceritakan tentang kebenaran. Hanya tentang kebenarannya Tuhan. Itu yang paling penting. Dan bicara tentang kebenaran itu sama sekali tidak bertentangan dengan apa kata firman Tuhan. Sehingga ketika kita menceritakan tentang
kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka orang lain pun akan merasakan sesuatu di dalam hati mereka. Mereka akan mengalami perubahan, mereka akan seperti merasakan zaman Tuhan dalam kehidupan mereka yang dapat mengubah pikiran dan kehidupan mereka, saudara. Nah, itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, saudara, untuk dapat menjadi saksi Kristus, ternyata yang kedua adalah kita harus mau membagikannya kepada orang lain. Nah, ini persoalannya, saudara. Banyak orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, tetapi hanya sampai di situ saja. Mereka bersusah payah untuk meminta, ya mereka sangat menggebu-gebu ketika mereka meminta pertolongan Tuhan. Contohnya misalnya, ketika sedang sakit, mereka berdoa dengan bersungguh-sungguh supaya Tuhan sembuhkan aku. Tetapi ketika mereka telah mengalami yang namanya kesembuhan, mereka tidak mau menceritakannya kepada orang lain. Contohnya misalnya ketika ada saudara atau teman atau sahabat yang sedang sakit, kita bukan hanya bisa berdoa untuk mereka, tapi kita pun dapat menceritakan bahwa oke, saya pun dulu pernah mengalami sakit, misalnya seperti itu, dan Tuhan menyembuhkan saya. Dia Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kita bisa menceritakan tentang pengalaman yang kita alami, saudara, sehingga itu dapat membangkitkan iman dari orang yang sedang sakit itu. Jadi kalau saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, saudara harus mau menjadi saksi Kristus untuk menceritakannya pada orang lain, untuk membagikannya kepada orang lain, dan tidak menyimpannya hanya untuk kepentingan kita sendiri, saudara. Karena semakin banyak engkau menceritakan dan membagikannya kepada orang lain, itu bukan hanya menunjukkan kepedulianmu kepada orang lain, agar bukan hanya engkau yang selamat, tapi orang lain binasa, tapi sebaliknya gitu. Kita sama-sama diselamatkan bersama-sama dengan lebih banyak orang lagi, saudara. Sehingga tidak banyak orang yang binasa, tapi lebih banyak orang justru yang diselamatkan karena mereka akhirnya merasakan kasih Tuhan juga, merasakan pertolongan juga dalam kehidupan mereka. Itu yang paling penting. Jadi kedua hal ini kita harus sama-sama mengerti, saudara. Dan untuk menjadi saksi Kristus yang ketiga, saudara, yang terakhir, yang paling penting di ayat yang tadi dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti untuk menjadi saksi Kristus, kita harus memiliki Roh Kudus di dalam hati kita atau di dalam diri kita. Kita harus mau melakukan segala sesuatu ketika kita menjadi saksi Kristus dalam pelayanan kita, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus minta dipimpin oleh Roh Kudus, minta kekuatan dari Roh Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus yang lebih efektif lagi, yang lebih berkuasa lagi, yang benar-benar memiliki kuasa apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Bukankah Tuhan menjanjikan di dalam Yohanes 14 bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada apa yang Tuhan kerjakan. Nah, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih daripada apa yang telah dikerjakan inilah karena adanya Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya. Sehingga kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa karena kita menyaksikan Tuhan kita yang luar biasa juga. Jadi saudaraku, tetap semangat dalam menyaksikan tentang kisah kasih Tuhan dalam kehidupan kita, tentang betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, tentang banyaknya pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dan tentang bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menyertai kita. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini, pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk renungan yang telah kami dengar, Tuhan. Berikan kami kemampuan agar kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun Engkau menempatkan kami, Bapa. Kami benar-benar menjadi saksi Kristus yang hanya menceritakan tentang kebenaran apa yang kami alami selama kami hidup. Kuatkan kami, mampukan kami ya Roh Kudus, kami dapat menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu, Tuhan, dalam segala pergumulan mereka, Bapa. Engkau pulihkan dalam segala keadaan mereka, berikan kekuatan dalam menghadapi segala permasalahan hidup mereka. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.